Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Alhamdulillah, Bu. Baik, di sini untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang kelelahan dan overtraining. Sebelumnya di sini Ibu ingin presensi dulu. Di sini ada 6 orang ya yang masuk, termasuk Ibu. Tadinya untuk kelas ini, untuk kelompok kecil ini ada 10. Tapi yang 5 anak ini kemana? Ada yang tahu? Mungkin nanti untuk suratnya bisa langsung kasih ke Ibu ya. Baik, untuk selanjutnya sebelum masuk ke pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk anak-anak yang bisa on cam, bisa on cam. Kalau memang tidak bisa karena terkendala jaringan, tidak apa-apa. Di sini yang hadir ada Dewi Alfiah, lalu ada Dada, Winarni, dan Neva. Terakhir Fani ya. Sehat semuanya anak-anak. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, Bu, sehat. Alhamdulillah. Nah, langsung aja ya. Tadi kita akan membahas apa? Ada yang tahu? Tadi Ibu sudah mensepil sedikit. Tentang kesehatan, Bu. Ya, tentang kesehatan. Lebih tepatnya ke kelelahan dan overtraining ya. Bisa minta tolong untuk Ibu kasih PPT-nya kepada Dewi ya. Dewi bisa share screen. Nah, kelelahan dan overtraining. Bisa dibesarkan sedikit Dewi? Dibesarkan. Ya. Baik anak-anak semuanya, di sini kita akan belajar tentang kelelahan dan overtraining. Nah, mengapa kita harus belajar terkait kelelahan dan overtraining di mata pelajaran pendidikan jasmani? Karena sebelumnya kan yang namanya pendidikan jasmani itu merupakan suatu pelajaran yang berkaitan dengan kegiatan fisik. Nah, otomatis kegiatan fisik pun ada yang namanya dampak negatif atau dampak bagi tubuh kita sendiri. Entah itu terkait fisik secara tubuh maupun secara mentalitas psikologis. Nah, jadi di sini mengapa kita harus mengetahui tentang kelelahan dan overtraining agar kita bisa tahu ilmu sebelum kita terkena yang namanya kelelahan dan overtraining karena adanya kegiatan fisik atau olahraga yang telah kita lakukan, seperti itu. Baik, untuk pokok bahasannya yang pertama kita akan mempelajari terkait pengertian dan gejala kelelahan. Lalu yang kedua ini ada jenis-jenis dan penyebab terjadinya kelelahan. Yang ketiga ada pengertian dan gejala overtraining. Yang keempat ada penyebab terjadinya overtraining. Yang kelima solusi dan pencegahan pada kelelahan dan overtraining. Terakhir ada DOMS. Nanti kita akan bahas sedikit terkait DOMS. Baik, selanjutnya kita masuk ke bahasan pokok pertama yaitu pengertian dan gejala kelelahan. Bisa next untuk Dewi. Nah, baik. Pengertian dari kelelahan sendiri menurut Septiani itu kelelahan bahasa Inggrisnya yaitu fatigue, suatu fenomena fisiologis atau suatu proses terjadinya keadaan penurunan toleransi terhadap kerja fisik, atau kalian itu mengalami kelelahan ketika fisik kalian itu menurun karena aktivitas olahraga seperti itu. Lalu apa Bu gejala-gejalanya? Di sini ada beberapa gejala dari kelelahan. Yang pertama ada tidak bertenaga, lalu ada tidak punya motivasi, terus-menerus lelah, tidak mampu beraktivitas, mengantuk di siang hari,
sulit berkonsentrasi, suasana hati yang terganggu, penglihatan kabur, dan respon lambat. Di sini ada yang ingin ditanyakan terkait gejala kelelahan tersebut. Mungkin ada yang belum paham dari anak-anak. Bisa nanti Ibu jelaskan agar tidak terlalu banyak. Dewi atau Dada, ada yang masih dibingungkan terkait gejala kelelahan? Cek. Sepertinya tidak ada ya. Baik, lanjut kita ke jenis-jenis kelelahan ya. Di sini kita akan masuk ke pokok bahasan yang kedua, yaitu jenis kelelahan dan beserta penyebabnya. Jenis kelelahan itu ada dua. Yang pertama ada kelelahan fisik, yang kedua ada kelelahan mental. Untuk kelelahan fisik sendiri, ini merupakan sebuah kondisi di mana seseorang merasakan kondisi kelelahan secara fisik, yaitu tidak bisa melakukan aktivitas fisik. Lalu penyebabnya apa? Penyebabnya yaitu adanya aktivitas fisik yang berlebih seperti olahraga yang berlebih. Nah, lebih khususnya itu karena adanya penimbunan asam laktat. Jadi ketika kalian sedang berolahraga dan khususnya kalian melakukan olahraga yang berhubungan dengan otot atau olahraga anaerobik atau beban atau latihan beban, di situ jika terlalu lama melakukan olahraganya, kalian akan tubuh kalian akan menghasilkan sebuah yang namanya sisa pembuangan, yaitu asam laktat. Nah, asam laktat ini sangat membuat tubuh ini menghambat metabolisme sehingga kita merasa lelah seperti itu. Lalu yang kedua ini ada kelelahan mental. Nah, ini berbeda dengan kelelahan fisik. Jika kelelahan fisik ini menyerang pada tubuh fisik kita, kalau kelelahan mental ini menyerang pada psikis atau psikologi diri kita sendiri. Jadi, kelelahan mental ini merupakan sebuah kondisi di mana seseorang merasakan kondisi kelelahan secara emosional atau psikis, yaitu tidak fokus. Lalu penyebabnya ini karena ada stres dalam jangka waktu yang lama, lebih tepatnya seseorang yang mempunyai tanggung jawab berlebih. Maksudnya apa, Bu? Tanggung jawab berlebih. Jadi tanggung jawab berlebih ini seseorang yang diberi amanah dan dirinya itu belum bisa memanajemen diri, sehingga banyak sekali yang namanya diri kita tuh stres seperti itu. Baik, selanjutnya pokok bahasan yang ketiga ini terkait pengertian overtraining. Jadi proses latihan yang terlalu berlebih tanpa istirahat yang cukup sehingga menurunnya kondisi atlet di tengah-tengah proses latihan yang ditandai dengan berkurangnya kemampuan tubuh untuk melakukan latihan, sehingga atlet mengalami kelelahan yang berlebih dan mudah meningkatkan insiden cedera lebih cepat. Ini menurut Sugiono 2012. Jadi kalau bedanya apa terkait overtraining dengan kelelahan? Kalau kelelahan itu akibat aktivitas atau olahraga, sedangkan overtraining ini karena adanya latihan yang berlebih, jadi lebih masuk ke seseorang atlet. Kalau untuk kelelahan biasanya terjadi pada olahragawan saja, tapi bukan atlet seperti itu. Lalu gejalanya apa? Gejalanya ada 3. Dari segi somatis itu ada berat badan menurun, wajah pucat, nafsu makan berkurang, banyak minum, dan sukar tidur. Yang kedua atau yang B ada segi kejiwaan, tadi psikis kalian ya, mudah tersinggung, pemarah, tidak ada rasa percaya diri, takut, nervous, mencari kesalahan atas kegagalan prestasi. Yang terakhir ada kemampuan gerak. Nah, kemampuan geraknya itu menjadi menurun, berpengaruh pada prestasi kalian menjadi menurun, sering berbuat kesalahan gerak, terus koordinasi gerak dan keseimbangan menurun, tendon-tendon dan otot-otot terasa sakit. Nah, seperti itu terkait pengertian dan gejala overtraining. Selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan yang keempat. Ya. Selanjutnya ini ada penyebab terjadinya overtraining.
Yang pertama ini ada atenia fisik dan psikis. Jadi kalian di sini akan overtraining ini disebabkan oleh yang namanya atenia fisik dan psikis. Jadi jika kalian latihan berlebih, itu akan terjadi penurunan fisik kalian dan psikis kalian. Lalu ada juga gangguan psikis. Nah, seseorang olahragawan atau seorang atlet ini akan mengalami overtraining ketika psikis atau tekanan kalian dari seorang pelatih berlebih, sehingga gangguan psikis kalian ini akan menyebabkan yang namanya overtraining. Lalu yang ketiga ada problema tidur. Seorang atlet perlu yang namanya tidur yang cukup. Jika mereka latihan terus-menerus dan pola tidurnya pun tidak teratur, itu akan mempengaruhi yang namanya sistem metabolisme tubuh mereka sendiri, sehingga menyebabkan metabolisme mereka turun, sehingga imun diserang, akhirnya sakit dan juga terjadi overtraining seperti itu. Lalu juga ada nyeri kepala dengan intensitas dan lokasi yang sangat bervariasi. Mereka yang terkena overtraining ini biasanya akan timbul yang namanya nyeri kepala dengan intensitas dan lokasi yang sangat bervariasi. Terakhir adanya kesemutan atau parestasiya. Mereka yang terkena overtraining bisa juga yang namanya terkena kesemutan. Biasanya karena terlalu banyak seperti itu latihannya. Bisa untuk Dewi next. Nah, lalu bagaimana cara mencegah dari kelelahan dan overtraining? Di sini kita masuk ke cara mencegah kelelahan. Cara mencegah kelelahan itu sedikit lebih mudah daripada overtraining, akan tetapi harus segera diperhatikan. Yang pertama ada makanan-makanan yang seimbang. Jadi makanlah gizi yang seimbang. Nutrisi yang baik akan mempercepat metabolisme kita sendiri. Lalu yang kedua, olahraga ringan sesuai kemampuan. Jadi jika kalian yang masih pemula, usahakan jangan terlalu berolahraga yang berat, dan ini akan menyebabkan yang namanya kelelahan. Sesuaikan dengan kemampuan kalian. Lalu istirahat yang cukup, seperti yang ibu tadi bilang terkait pola tidur yang menyebabkan overtraining, ini juga akan menyebabkan kelelahan juga jika kita dalam beristirahat itu kurang, sehingga metabolisme menjadi turun seperti itu. Lalu yang terakhir ada manajemen diri. Ini sangat penting juga. Seseorang olahragawan atau seorang aktivis untuk berolahraga, dia yang tidak bisa memanajemen diri khususnya dalam pola makan, olahraga ringan, istirahat yang cukup, itu akan mengganggu yang namanya olahraga kita sendiri, sehingga akan menyebabkan kelelahan seperti itu. Selanjutnya masuk ke pokok bahasan yang keenam. Nah, yang tadi mencegah kelelahan, sekarang kita akan mencegah overtraining. Nah, mencegah overtraining ini lebih spesifik lagi daripada yang kelelahan tadi. Yang pertama, ini dikhususkan untuk seorang atlet ya. Yang pertama yaitu program latihan individual atau siswa atlet. Di sini harus dibuat sebelumnya dibuat jadwal atau program latihan yang baik, sehingga tidak melebihi kemampuan atlet itu sendiri. Lalu yang kedua ada komunikasi yang baik siswa atlet. Seorang siswa harus mempunyai komunikasi yang baik antara siswa dengan pelatihnya. Ini sangat berpengaruh sekali agar seorang siswa bisa mempunyai psikis yang baik. Lalu yang ketiga ada keterbukaan kondisi pribadi siswa dan atlet. Yang keempat ada peningkatan beban secara bertahap. Lalu yang kelima ada program latihan yang bervariasi. Lalu ada memberi masa pemulihan yang cukup, memberi waktu istirahat dan liburan yang cukup, konsumsi makanan yang cukup, lalu konsultasi dan pemeriksaan medis dan psikologis secara teratur. Hal ini semua sangat penting. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan yang terakhir sepertinya. Oh, belum. Nah,
Di sini kita masuk ke pokok bahasan terkait solusi jika terjadi overtraining. Jika tadi sudah cara mencegah, kita masuk ke solusi ya. Solusinya itu ada 4. Yang pertama, hentikan latihan dan istirahat kalian ketika terjadi overtraining. Hal ini berfungsi agar tubuh bisa mempunyai istirahat atau pemulihan dalam metabolisme tubuh itu sendiri. Yang kedua, ada pemulihan dengan zat-zat ergogenik dan diet khusus serta banyak minum. Selama kita beristirahat karena terjadi overtraining, usahakan kalian mengonsumsi zat-zat ergogenik. Apa itu? Itu zat-zat yang bisa menumbuhkan kita untuk lebih bernutrisi, menambah kita nutrisi yang baik seperti itu. Lalu jangan lupa banyak minum, karena overtraining itu biasanya karena kekurangan air atau dehidrasi, sehingga perlu banyak minum untuk mendehidrasi tubuh kita sendiri. Yang ketiga ada beri vitamin, asam amino, penenang, serta lakukan istirahat yang aktif. Nah, yang terakhir adalah dukungan psikoterapi. Seorang yang overtraining tadi, penyebabnya salah satunya adalah gangguan psikis. Oleh karena itu perlu juga yang namanya dukungan psikoterapi. Di sini bisa dilakukan oleh lingkungan kita seperti orang tua ataupun dari pelatih dan juga teman-teman serta guru. Lanjut ke bahasan selanjutnya. Nah, di sini kita akan belajar terkait DOMS. DOMS ini merupakan delayed onset muscle soreness, merupakan cedera atau nyeri otot yang terjadi setelah melakukan latihan yang tidak biasa dilakukan dengan intensitas tinggi. Pasti di sini banyak sekali anak-anak yang merasakan ini, tapi mungkin kalian memberi namanya bingung. Apa ya ini, kok kita pegel-pegel? Jadi ketika kalian sudah jarang sekali beraktivitas atau beraktivitas olahraga, lalu olahraga langsung dalam intensitas yang tinggi, seperti sudah 2 bulan kalian tidak berolahraga, lalu berolahraga kembali 1 hari full, mungkin 2 hingga 3 jam dan intensitasnya tinggi, melakukan beban yang sangatlah tinggi atau berat, sehari kemudian kalian akan merasakan nyeri, dan itu biasanya itu selesai rasa sakitnya itu kurang lebih seminggu kemudian. Itu merupakan DOMS ya anak-anak. Jadi delayed onset muscle soreness atau nyeri otot seperti itu. Lalu kita masuk selanjutnya. Ya, tentang DOMS ya. Alur rasa nyeri otot atau DOMS ini kapan sih? Jadi dimulai ketika 12 sampai 24 jam. Jadi ketika kalian sudah setelah habis melakukan olahraga, biasanya belum terasa, rasa nyerinya belum terasa, lalu baru mulai terasa ketika 12 hingga 24 jam. Dan itu masih kecil ya, pegal-pegalnya. Lalu 24 hingga 72 jam itu merupakan puncak rasa nyeri. Yang terakhir yaitu 3 sampai 5 hari. Nah, di sini adalah proses rasa nyeri menghilang. Lalu ada waktu terjadinya DOMS, sering terjadi setelah latihan eksentrik. Lalu orang yang terkena DOMS ini biasanya terjadi pada atlet-atlet profesional dan orang-orang yang jarang berolahraga. Alurnya apa? Alur DOMS ini yang pertama kontraksi eksentrik yang terjadi saat otot aktif sedang memanjang, berhubungan dengan terlambatnya peningkatan serum dari enzim spesifik seperti kreatin kinase, sehingga menyebabkan kerusakan serabut otot. Seperti itu anak-anak. Baik, sudah selesai pokok bahasan kita terkait kelelahan dan overtraining. Apakah ada pertanyaan? Sepertinya belum ada ya anak-anak. Nanti untuk pertanyaan selanjutnya bisa kita cek di hari kemudian. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.